ada 4 inisiatif Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan. 4 jenis kebijakan perubahan yang sangat penting. Dengan dilantiknya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan gagasan baru bernama Merdeka Belajar, statement bahwa setiap pergantian menteri juga akan berganti kebijakannya dalam sistem pendidikan kita. 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PBDB secara zonasi. Namun, gagasan Merdeka Belajar ini apakah selaras dengan landasan filosofis di Indonesia? Dari keempat program Merdeka Belajar, salah satunya adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lantas, bagaimana guru menerapkannya dalam RPP tersebut? Apakah RPP yang disusun tersebut telah mengakomodir filsafat pendidikan tersebut? Dalam video ini akan membahas telaah terhadap beberapa RPP untuk melakukan analisis dan identifikasi filsafat serta teori pendidikan apa yang digunakan dalam RPP tersebut. Ada 3 jenis RPP yang digunakan dalam telaah ini, yaitu RPP yang berdasarkan landasan Hukum Permendikbud tahun 2016 nomor 22 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, kemudian RPP Merdeka Belajar dengan ketetapan hukum yang diatur dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan RPP dalam pembelajaran jarak jauh juga akan dibahas dalam video ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran sejarah Indonesia yang akan ditelaah kali ini disusun oleh Dinar Rifai SPD, seorang guru sejarah di MAN 1 Yogyakarta. RPP ini berlandaskan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut, terdapat 13 komponen dalam penyusunan RPP. Di antaranya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Berbeda dengan rencana pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar yang memiliki komponen identitas, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian. Untuk hasil analisis dan identifikasi yang kita buat, 1. Filsafat pendidikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran, warna progresivisme dapat diidentifikasi melalui model pembelajaran discovery learning yang digunakan dalam RPP ini. Model ini memungkinkan para siswa menemukan sendiri informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional. Penerapan model discovery ini menekankan siswa lebih aktif membaca, mencari informasi, serta pengetahuan untuk pemecahan masalah yang diberikan guru. Hasil analisis terhadap RPP yang disusun Dinar Rifai yaitu menggunakan filsafat progresivisme, di mana RPP ini menghendaki siswa menjadi sosok yang aktif serta mampu berkreasi, di mana kreatif dan inovatif menjadi ciri kurikulum 2013. RPP yang disusun ini terdapat unsur filsafat pendidikan idealisme yang tercermin dalam kompetensi inti 1 dan 2, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianuti. Kedua, menghayati dari mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Kurikulum 2013 menurut perennialisme adalah mata pelajaran klasik dan analisis literal. Dari hasil analisis terhadap RPP dapat diketahui, guru masih menjadi orang yang memiliki kualifikasi akademik, walaupun RPP sudah menerapkan pendekatan student center. Namun ada saatnya guru menjadi orang yang memiliki kualifikasi akademik, yaitu saat sesi tanya jawab. Tidak semata-mata pembelajaran hanya berpusat kepada peserta didik, tetapi ada saatnya pengetahuan kembali diberikan oleh guru untuk peserta didiknya. Kemudian, filsafat esensialisme. Pengetahuan dapat berupa keterampilan mendasar dan mata pelajaran akademik. Konsep dan prinsip-prinsip teori-teori ilmiah pada berbagai bidang studi, keterampilan esensial yang diajarkan pada kurikulum 2013 antara lain keterampilan membaca, menulis, berhitung, menalar, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Hal ini dapat diketahui dari proses belajar yang mengedepankan keterampilan literasi, di mana membutuhkan kemampuan membaca, mengolah informasi, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, terkait teori pendidikan yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, teori pendidikan kognitivisme, di mana para penganut aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, tetapi tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya mengenai situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Analisis yang dilakukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Merdeka Belajar yang disusun oleh Dia Darmila SPD yang menggunakan teori kognitivisme, di mana dalam penyusunan RPP tersebut menggunakan model discovery learning atau penyingkapan atau penemuan yang kemudian dilakukan pembagian kelompok untuk menemukan materi terkait yang sedang dikaji. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Menurut Piaget bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Kedua, teori pendidikan konstruktivisme yang menjelaskan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam diri manusia. Hal-hal konstruktivisme sudah lama digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran di tingkat dasar, menengah, bahkan universitas walaupun unsur-unsur konstruktivisme belum terlihat jelas. Konstruktivisme ini terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Terlihat dalam beberapa kompetensi dasar yang digunakan. Peserta didik diminta untuk dapat merekonstruksi suatu kejadian atau kajian dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, langkah-langkah pembelajaran yang digunakan dalam sampel RPP, baik luring ataupun daring, posisi guru sebagai fasilitator atau membimbing peserta didik dalam merekonstruksi kajiannya. Ketiga, teori pendidikan humanisme. Pendidikan humanisme adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia, agar mereka lebih manusiawi. Hasil analisis yang dilakukan dalam beberapa sampel RPP yaitu membagi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pendahuluan, inti, dan tahapan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, nilai-nilai humanisme yang dapat diamati dari RPP ini berupa nilai kesopanan dan nilai tanggung jawab. Nilai kesopanan pada tahap pendahuluan berkaitan dengan respons peserta didik atas salam yang diucapkan oleh guru. Sedangkan nilai tanggung jawab dapat dilihat dalam tahap pendahuluan RPP, terdapat membaca doa dan menyanyikan Indonesia Raya. Diharapkan peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik sebagai bukti dan pertanggungjawaban mereka dengan Tuhan serta bangsanya. Pada kegiatan inti yang tertuang dalam RPP nilai toleransi, kesopanan, kebebasan, kerjasama, keaktifan, demokratis, dan kesabaran yang harapannya diwujudkan dalam sikap peserta didik. Sedangkan dalam kegiatan penutup, nilai-nilai humanisme yang nampak pada RPP tersebut adalah nilai tanggung jawab dan kejujuran. Wujud dari nilai tanggung jawab ini berupa tanggung jawab peserta didik dalam mengemban tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, untuk RPP pembelajaran jarak jauh, akibat pandemi COVID-19, membuat pembelajaran harus dilakukan secara daring. Keadaan itu membuat rencana pembelajaran juga berubah. Metode daring sangat diandalkan dalam proses belajar. Maka, pada telaah kali ini juga akan membedah RPP pembelajaran jarak jauh yang disusun oleh Dia Darmila, yaitu seorang guru sejarah di SMA Negeri Tanjung Kerta. Pada dasarnya, RPP pembelajaran jarak jauh ini sama dengan RPP Merdeka Belajar. Dengan 3 komponen utama, perbedaannya hanya terletak pada metode pembelajaran yang menerapkan blended learning dengan memanfaatkan sejumlah platform seperti WhatsApp Group, Google Classroom, ataupun Zoom. Kemudian, guru dalam RPP pembelajaran jarak jauh ini mencantumkan indikator pencapaian kompetensi. Pada aspek tujuan pembelajaran, RPP pembelajaran jarak jauh menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam RPP ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan menganalisis arti kemerdekaan pada masa adaptasi kebiasaan baru, serta menganalisis kebijakan pemerintah terkait peringatan HUT RI yang ke-75, yaitu untuk meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik. Dari tujuan dan kegiatan pembelajaran tersebut,
dapat diidentifikasi kecenderungan kepada filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi manusia dan memberi keterampilan serta kemampuan memecahkan masalah. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, secara keseluruhan tiap-tiap RPP yang disusun memiliki kecenderungan terhadap filsafat pendidikan yang menjadi landasan penyusun kurikulum 2013. Warna progresivisme memang mendominasi, namun filsafat pendidikan lainnya tetap ada dalam RPP tersebut, seperti perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Dari telaah RPP tersebut, dapat dimaknai bahwa pembelajaran telah diupayakan untuk berpusat kepada peserta didik, dan tidaklah didominasi prosesnya oleh guru saja. Hal yang penting dalam sebuah RPP bukan tentang penulisnya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Sekian, terima kasih.